Shalom semuanya. Hari ini kita akan kembali ke dalam pembahasan melanjutkan series kita ya dari dalam kitab Yakobus, dan kita tiba di pasal yang terakhir, Yakobus pasal yang kelima, dan itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Saudara, judul yang saya berikan di e-flyer dan di slide ini cukup kontroversial ya. Kemarin ketika saya posting, beberapa teman saya sempat DM, "Sak, ngeri banget judulnya." Iya ngeri, tapi realitanya itu yang terjadi. Ya, tadi Ibu Gembala memimpin pujian dan kasih sebuah pertanyaan reflektif yang mengingatkan kita. Hari ini siapa sih yang menjadi segalanya di dalam hidup kita? Yesuskah atau uangkah yang hari ini menjadi segalanya di dalam kehidupan kita? Secara mulut kita gampang bilang bahwa Yesus adalah segalanya di dalam hidupku. Tapi sadarkah kita bahwa seringkali tanpa kita sadari hati kita bergeser. Dan pergeseran itu saudara terjadi. Pergeseran dari Yesus adalah segalanya menjadi uang adalah segalanya. Itu terjadi karena nature dosa yang ada di dalam diri kita yang terus mencari kepuasan. Pergeseran itu terjadi karena kita hidup juga di dalam dunia yang menilai segala sesuatu dengan uang. Didukung lagi dengan budaya konsumtif yang makin lama makin parah. Saudara, kalau saudara suka stalking Instagram, TikTok, hari ini kalau Anda baru berencana berwisata tahun depan, Anda cari tiket pesawat. Ketika Anda buka Instagram, buka YouTube, buka TikTok, apa yang keluar? Hotel, betul ya? Yang keluar apa lagi? Paket perjalanan, yang keluar apa lagi? Tempat-tempat wisata yang begitu luar biasa. Kalau Anda hari ini mungkin iseng-iseng cari mobil baru, Anda searching di Google, satu kali aja gak usah banyak-banyak. Langsung akan muncul iklan-iklan yang menyatakan bahwa mobil Anda sudah cukup butut dan Anda harus mengganti dengan mobil yang baru. Begitu juga dengan gadget, dengan handphone kita, dengan semua. Kalau kita perhatikan budaya konsumtif itu begitu mengepung kehidupan kita. Semuanya menyajikan kemudahan, belum lagi sekarang ditunjang dengan pinjol yang begitu mudah pencairannya. Betul ya? Begitu iklan mobil baru, di belakangnya iklannya apa? Pinjol. Begitu iklan gadget baru, di belakangnya apa? Kredivo. Betul ya? Dan itu sangat mudah, makanya saya bersama dengan istri sangat hati-hati sekali. Ketika Geva pegang gadget kita, jangan sampai dia salah klik saudara. Ya. Karena itu sangat mudah sekali diakses. Nah, pernahkah saudara berpikir hal ini? Pernahkah kita berpikir, andai aku punya uang 1 miliar, andai aku punya ini dan punya itu, maka hidupku pasti akan nyaman, tenang. Pernah punya pemikiran seperti itu? Mari renungkan sejenak. Kira-kira itu bisa membuat kita puas gak? Saya ingat ya dulu. Wah, saya paksa pengen motor ke Bapak Pembina. Kayaknya kalau udah punya motor tuh kayaknya udah punya segalanya. Tapi begitu dikasih motor, tidak sebahagia yang saya bayangkan. Gak puas lagi, pengen yang lebih, dan itu yang terus terjadi. Kita lihat satu klip ya, satu buah lagu. Yang hari-hari ini banyak di cover dan sangat mungkin bahkan lagu ini sangat relate bagi kehidupan kita. Silakan multimedia kita dengarkan lagu ini.
harus semua, ya, pokoknya semua aja. Semua ini doanya. Pokoknya semua, ya, harus dikabulkan. Udah cukup, nanti terngiang-ngiang ya. Karena saya juga cukup terngiang-ngiang ketika saya mendengar lagu ini. Saudara, kita kembali ke slide. Di dalam lagu ini orang itu merindukan punya satu miliar. Pertanyaannya, kalau orang itu udah punya 1 miliar, apa puas? Enggak puas. Bahkan di sini saya tulis, saya rangkum nih lagu ya. Dengan 1 miliar supaya hutangku bebas, cicilan pun lunas. Oke. 1 miliar supaya punya tabungan. 1 miliar supaya pikiran lega. 1 miliar katanya tadi udah diklaim nggak cukup ya. Punya rumah dan beli isinya ya. Dan 1 miliar untuk modal usaha. Bapak pembina seorang pengusaha cukup 1 miliar modal usaha? Bingung ya Bapak pembina juga ya. Nah saudara, ini menggambarkan kondisi dan ini tuh sebetulnya menjadi jeritan hati manusia hari-hari ini. Kalau aku punya segini, wah aku kayaknya bisa enak. Akhirnya berjuang untuk mencapai nilai titik tersebut. Hari ini kita akan belajar hal itu. Kita diperhadapkan dengan dunia yang konsumtif dan nature kita yang gak pernah puas. Itu kondisi kita. Kita lanjut dulu. Bicara tentang ini. Berkata, aku percaya Yesus. Itu mudah. Namun bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita mencari, bagaimana cara kita menggunakan harta dan kekayaan, itu menunjukkan kepada kita apa yang sesungguhnya kita percayai, apa yang sesungguhnya kita andalkan, apa yang sesungguhnya kita megahkan. Jadi ngomong aku percaya Yesus, aku mengandalkan Yesus itu gampang. Bahkan kalau ditanya semua siapa di sini mengandalkan Yesus, semua angkat tangan. Tapi perenungannya buat kita pribadi lepas pribadi. Gimana sih cara kita memandang harta? Gimana cara kita memperolehnya? Gimana cara kita mengelolanya? Itu semua menunjukkan kepada kita hal yang sebenarnya kita percayai, kita andalkan dan kita megahkan. Jadi kita refleksi hari ini. Gimana cara kita mencari uang? Gimana cara kita menggunakan uang? Gimana cara kita memandang uang? Untuk kita melihat apa yang sesungguhnya menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Kita lihat sama-sama di dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas segala sengsara yang akan menimpa kamu.
Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesakitan terhadap kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara, ini satu pesan penggembalaan dari Yakobus, gembala sidang di Yerusalem. Yerusalem sana, bukan Yerusalem sini. Ya, Yakobus adalah gembala sidang pertama dari gereja yang beranggotakan 3.000 jemaat dan terus bertumbuh itu. Dia kasih pesan untuk orang-orang kaya dan di sini menarik dikatakan menangislah dan merataplah. Di bayangan manusia, orang kaya itu nggak bisa nangis. Orang kaya itu nggak bisa meratap karena dia bisa membeli segala sesuatu dengan kekayaannya. Tapi Yakobus katakan menangislah dan merataplah. Ini mengacu, perkataan Yakobus ini mengacu kepada kondisi di mana seseorang tidak dapat lagi membanggakan, mengandalkan kekayaannya. Yakobus ingin menyadarkan, halo orang-orang kaya, jangan sampai engkau tenggelam dalam kebahagiaan karena kekayaanmu. Karena sebetulnya apa yang ada padamu itu bersifat fana. Itu suatu saat nanti tidak dapat menolong engkau. Bukankah orang kaya seringkali jadi merasa aku bisa melakukan segalanya? Aku bisa memperoleh segalanya dan dia bersuka cita. Tapi Yakobus katakan menangis dan merataplah. Yakobus menyadarkan bahwa semua yang ada di dalam genggamanmu, semua yang engkau nikmati yang mendatangkan sukacita bagimu, semuanya itu sia-sia, itu semuanya nilainya semakin lama semakin menurun dan suatu saat nanti ada kondisi di mana mereka, uang itu tidak bisa menolong engkau. Ada seorang yang pernah berkata gini, uang adalah hamba yang baik. Namun ia pun bisa menjadi tuan yang sangat kejam. Uang itu bisa menjadi hamba yang sangat baik. Tetapi uang pun bisa menjadi tuan yang sangat kejam. Di mana kita diperbudak, di mana damai sejahtera kita direbut, di mana keharmonisan di tengah keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita itu pun bisa hilang karena masalah uang. Saudara, mari kita sama-sama sadari. Kita tuh sangat mudah terjatuh dalam hal ini. Kita tuh sangat mudah ketika rekening kita semakin lama semakin berubah. Bukan bertambah, tapi berkurang. Maka seiring perjalanan itu, damai sejahtera kita seringkali hilang. Kita jadi orang yang sensitif, kita cepat marah. Bahkan kita tidak jarang menyalahkan keadaan. Sadarilah. Tadi di dalam doa ketika saya siapkan ini, saya pun menyadari saya tidak lebih baik dari saudara. Saya pun di dalam perjalanan. Dan sangat mudah kita terjatuh. Matius 6 ayat 21 firman Tuhan kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini Yesus nyatakan kepada orang-orang saat itu khotbah di atas bukit. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yuk kita mau sadari bahwa kita itu sangat mudah, kondisi hati kita itu sangat mudah dipengaruhi oleh apa yang kita pandang berharga di dalam kehidupan kita. Ketika kita kehilangan sejahtera karena harta-harta itu, karena nilai uang, karena hal-hal yang fana itu menjadi satu alarm bagi kita yang sangat kuat bahwa fokus hidup kita sudah mulai bergeser. Saya ulangi, ketika kita kehilangan sejahtera, ketika kita mulai menyalahkan orang lain, ketika kita mulai sulit mengucap syukur karena keadaan ekonomi, kenyamanan hidup kita terganggu. Itu menjadi satu alarm yang sangat kuat bahwa fokus hidup kita mulai bergeser.
Seringkali kita berpikir gini, wajar dong. Aku udah kerja terus nilai uangku, tabunganku menurun, ya. Wajar dong investasiku yang aku harapkan bisa mendapat sekian tapi ternyata malah jeblok, aku jadi tidak tenang, aku jadi pusing. Ya, tapi saya mau katakan gini, jangan tenggelam di dalam kewajaran dan jangan tenggelam di dalam ketidaktenangan. Itu jadi satu alarm bagi kita yang harusnya mengingatkan kita, halo, fokusmu mulai bergeser. Saudara, untuk sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan, untuk kapal itu tersesat, itu nggak usah nyimpang 1 derajat. Nyimpang aja dari jalur utama 0,1 derajat. Dan itu diterusin jalan di ujungnya. Itu bisa berapa derajat? Bisa bayangkan hal itu? Sedikit saja dan itu terus dijalani ke depan, maka itu akan menyimpang sangat jauh dari sasaran yang utama. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika hati kita mulai tidak tenang, ketika emosi kita mulai nggak stabil, ketika kekhawatiran itu menguasai kita, keharmonisan di tengah keluarga itu mulai hilang karena kita tertekan kondisi ekonomi yang semakin merosot, itu jadi alarm yang sangat kuat bahwa fokus kita mulai bergeser. Apalagi Matius 6 ayat 19 katakan gini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, ini begitu mengerikan. Kenapa? Karena dalam ayat ini ditulis dengan jelas bahwa segala sesuatu harta di dalam dunia itu dimakan ngengat, karat merusaknya, dan itu bisa hilang dalam sekejap. Nilainya terus menurun. Dan kondisi hati kita yang gak pernah puas. Bisa dibayangkan ketika seseorang menjadikan uang sebagai segalanya di dalam kehidupannya, hidupnya gak akan tenang. Bisa terbayang ya, betapa letihnya. Kita mau lihat gambaran orang yang dikuasai oleh uang atau menjadikan uang sebagai segalanya dalam kehidupannya. Gambarannya ini saudara. Ketika orang itu dalam ekonomi yang dia nilai kurang, orang yang dikuasai oleh uang atau uang adalah segalanya. Ketika uangnya kurang, ekonominya dinilai kurang, apa yang akan terjadi? Dia akan gelisah, dia akan sensitif. Dia akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh lebih lagi dan lebih lagi. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di ayat yang ke-9 dikatakan di sini, katakan begini. Tetapi mereka yang ingin kaya. Berarti orang yang ingin kaya merasa bahwa apa yang mereka miliki itu kurang. Orang yang ingin kaya, satu saat mereka akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat yang mengikat, ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan mencelakakan yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan hari ini terjadi. Saya pernah bincang dengan seseorang, ya, saya pun pernah terjatuh dalam hal ini. Siapa sih yang nggak pengen dapat uang banyak? Siapa sih yang nggak pengen bunganya gede? Bener ya? Saya pernah masuk di investasi bodong. Orang katakan, kenapa Sak? Kau kejeblos di situ, kenapa? Bunganya gede. Tertarik sama bunga. Pengen cepet dapat pelipat gandaan. Hari ini ada fasilitas yang begitu digandrungi oleh mayoritas manusia. Di sini enggak lah ya.
Tapi bukan berarti kita manusia. Di sini minoritas lah ya. Judi online. Wah, sangat terikat. Saya lupa baca artikel kalau nggak salah 4, juta anak muda di Jawa Barat itu masuk perangkap judi online. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka ingin cepat kaya. Mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan dalam waktu secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Ditunjang dengan pinjaman online. Sempurnalah dunia memfasilitasi hawa nafsu kita untuk kita mengejar kekayaan. Tapi hari ini kita sama-sama diingatkan, barang siapa ingin kaya, ia akan terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan di sini dikatakan gini, karena akar segala kejahatan ialah uang. Bukan, ialah cinta uang. Cinta itu bicara masalah hati. Jadi uangnya salah enggak? Uangnya enggak salah. Tapi hati yang cinta uang itulah yang menjadi sumber masalah. Perhatikan, hubungan orang tua anak rusak karena uang. Hubungan kakak adik rusak karena uang. Hubungan suami istri, saya lupa jumlahnya berapa. Tapi berapa tahun terakhir ini di Indonesia, di Jawa Barat khususnya, angka perceraian itu meningkat tajam. Dan kenapa perceraian itu terjadi? Karena judi online. Belum lama ada seorang polisi polwan yang membakar suaminya. Bakar atau mutilasi ya? Bakar. Nyalakan apimu. Kenapa itu suami dibakar? Karena judi online. Terikat di situ. Cinta uang merusak hubungan orang tua, suami istri, adik kakak. Relasi persahabatan yang sudah terjalin itu bisa rusak karena uang. Dan ketika ini terjadi di dalam kehidupan kita saudara, ini hasilnya. Orang yang menjadikan uang sebagai segalanya, di dalam kekurangannya, ia rela mengorbankan relasi dengan lingkungan. Ia rela mengorbankan hubungan yang baik, ia rela mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Pendapat lingkungan dikesampingkan. Lingkungan terdekat menjadi wadah pelampiasan amarah. Gak ada waktu sama keluarga. Dan lingkungan dituntut mengerti. Ngerti dong. Tentunya hal ini tidak membawa kebaikan, hanya melukai satu dengan yang lain. Diawali dengan apa? Cinta uang. Ketika seorang menjadikan uang segalanya, ekonominya kurang, ini yang akan terjadi. Sebaliknya, ketika seorang cinta uang, menjadikan uang sebagai segalanya, dalam ekonomi yang berlimpah, maka orang itu akan menggunakan hartanya untuk memuaskan hawa nafsu, untuk mengendalikan lingkungan, untuk mengabaikan pandangan nasihat lingkungan. Hartanya, kekayaannya dipakai untuk merendahkan orang-orang di sekitarnya. Orang itu akan menjadi picik dan sulit memberi. Saya ulangi, ketika di hati seseorang uang menjadi segalanya, dalam kondisi kelimpahannya, dia pakai uang untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia pakai uang untuk mengendalikan lingkungan. Dia pakai uang untuk merendahkan orang-orang sekitarnya. Dia mengabaikan nasihat pandangan lingkungan. Dia menjadi picik, licik, dan sulit memberi. Cek saha, cek saha, cek Yakobus Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 4 sampai ayat 6. 1, 2, 3. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu.
dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Wow. Jadi hati yang perlu dirubah bukan sekedar kondisi ekonomi. Karena di dalam kekurangan, kalau hati nggak berubah, kita akan mengalami seperti yang tadi. Di dalam kelimpahan, ketika hati kita tidak dipulihkan, kita akan mengalami kondisi ini. Saya rangkum di sini. Ketika hati kita tidak dipulihkan dan kita memiliki harta yang berlimpah, kita akan mengorbankan relasi. Kenapa? Karena kita pakai uang kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita pakai uang kita untuk mengendalikan lingkungan. Kita pakai uang kita, relasi rusak. Lingkungan terdekat dituntut untuk menghargai pencapaian. Kamu nggak lihat, saya udah kerja, nih pencapaian saya, hargai dong pencapaian saya. Lalu anaknya katakan, bukan uangmu yang aku butuhkan, tapi waktumu yang aku butuhkan. Pasangan katakan, bukan uangmu yang aku butuhkan, namun telingamu yang aku butuhkan. Orang kaya seringkali nggak sadar bahwa lingkungan membutuhkan telinganya, kehadirannya, bukan sekedar uangnya. Ada seorang guru, saya lihat di postingan di Instagram, seorang guru pulang dari sekolah bawa satu gepok hasil ujian anak-anak SD yang dia ajar. Dia koreksi dan suaminya terkejut karena melihat dia kok nangis sesegukan. Lagi koreksi kok nangis sesegukan. Kenapa ini istri saya nangis sesegukan? Didatengin saudara sama suaminya. Kenapa kamu nangis? Istrinya hanya mengeluarkan selembar kertas hasil ujian dari salah satu muridnya. Di hasil ujian itu, di pertanyaan soalnya gini, apa cita-citamu? Jadi apa, Ci? Cita-citaku jadi handphone. Kenapa cita-citanya jadi handphone? Karena kalau lagi papa mama lagi marah, handphone dicari. Handphone ada selalu dekat dengan papa mama. Aku ditinggal pergi, tapi handphone gak pernah ditinggal pergi. Handphone ketinggalan, papa mama bisa begitu panik. Tapi waktu aku ketinggalan, kayaknya tenang-tenang aja. Lingkungan terdekat, kita tuntut untuk menjaga nama baik kita, pencapaian kita supaya gak rusak. Ini banyak ya di film-film Korea ya. Cobalah, kali-kali nonton film Korea saudara ya. Ini banyak diceritakan hal-hal seperti ini ya. Bukan untuk diteladani tapi untuk membuat kita wow benar ya. Dunia sedang menabur nilai itu supaya kita memandang hal itu wajar. Tapi itu begitu merusak. Lingkungan terdekat kita rendahkan karena kita merasa aku punya uang. Pendapat pasangan gak kita dengarkan karena kita merasa aku punya uang. Saudara, dunia berkata menanamkan nilai ini. Kekayaan membuat kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan kita semakin sirna. Itu yang dunia tanamkan bukan? Tapi pada kenyataannya apa? Kekayaan dan kemewahan membuat kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan kita semakin tinggi. Dunia bilang itu melenyapkan kekhawatiran, ketakutanmu sirna, kegelisahanmu sirna. Tapi pada kenyataannya, kemewahan dan kekayaan itu membuat kita semakin khawatir. Kita semakin takut, kita semakin gelisah. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi. Dia gak pernah beli mobil, akhirnya kebelilah mobil bekas. Mobil second kebeli, dia tahu itu mobil bukan mobil idaman dia, mobilnya butut gitu ya. Dia pakai untuk pelayanan. Dia pakai pelayanan ke rumah jemaat gitu. Begitu sampai, halo shalom Pak Pendeta, shalom, wah sekarang naik mobil, ya puji Tuhan gak kehujanan, jebret,
pintu. Masuklah dia ke rumah jemaat. Doa, memuji Tuhan ya. Di luar ada tukang bakso, ada tukang beca, ada anak main petasan, tidak mengganggu damai sejahteranya. Seiring berjalannya waktu saudara, secara materi hamba Tuhan ini memperoleh pundi-pundi yang meningkat, tabungannya meningkat. Dia mulai, aku tidak lupa mobil idamanku. Dia beli mobil idamannya dengan tabungannya. Masih melayani ke rumah jemaat? Masih saudara. Datang ke rumah jemaat masih? Masih. Apa yang membedakan? Ketika melayani ngobrol sama jemaat, ada anak main bola. Ngobrol, kenapa Pak Pendeta? Oh, enggak apa-apa. Ngobrol lagi doa. Alarm bunyi, alah siap. Lanjut lagi doanya. Begitu selesai di sana, dia keluar, dia nggak langsung pulang. Dia puterin mobilnya. Dan terdengar oleh jemaat, dia katakan ini, aduh, kenapa ini bisa gini? Jemaat datang, kenapa Pak Pendeta? Enggak ada apa-apa. Wah Pak, mobilnya bagus ya, mulus ya mobilnya. Tahu? Begitu jemaat ngomong mulus, hati pendeta gini, lu nggak lihat itu ada cacat. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Karena dia punya mobil baru, damai sejahteranya, ketenangannya hilang. Coba bayangkan, Anda dapat 2 kali salary dari yang Anda peroleh hari ini. Anda langsung memikirkan, aku mau invest di mana ya? Cari investnya yang gak turun-turun. Yang naik terus sampai bikin tangga ke sorga. Ya, gak tenang. Beli apa sesuatu, waduh, malah jadi bahan konflik sama pasangan, sama anak. Ini menunjukkan kepada kita, ini membongkar kondisi hati kita yang sangat mudah melenceng dari fokus kita kepada Tuhan. Hati kita yang sangat mudah terpikat, tercengkeram oleh yang namanya uang dan kekayaan. Maka dari itu di slide saya katakan, yang lebih penting dari jumlah yang kita miliki secara materi adalah bagaimana hati kita memandang dan mengelola hal yang bersifat materi. Jadi ketika kita hari ini ada di dalam pergumulan kita kesulitan ekonomi, saya tidak merendahkan hal itu. Mari di dalam doa kita, jangan hanya minta Tuhan buka jalan keluar. Tapi minta Tuhan untuk rubah hati kita. Sehingga kita bisa memandang hal materi itu seperti Dia memandangnya. Di dalam kemewahan, di dalam kemegahan, di dalam kelimpahan berkat kita. Salah enggak hal itu? Enggak salah. Tapi yang jadi masalah seringkali hati kita minta sama Tuhan. Tuhan rubah hatiku untuk aku bisa memandang dan mengelola hal-hal yang bersifat materi ini dengan cara dan seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, Paulus katakan ini. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, ibadah dalam ayat ini itu bukan ibadah seperti ini. Ibadah dalam ayat ini memiliki kata dasar dari bahasa Ibrani. Itu konteks di Paulus. Abodah. Yang artinya apa? Mengabdikan hidup kepada Allah. Artinya gini loh, di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, di dalam perjalanan kita mengabdikan hidup kita kepada Allah, rasa cukup itu merupakan hal yang sangat penting. Bahkan rasa cukup itu merupakan tanda seseorang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasa cukup itu merupakan satu perubahan transformasi, bahkan rasa cukup itu merupakan sebuah mujizat yang kita seharusnya alami ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasa cukup adalah berkat yang sangat besar. Dan itu Ia berikan dengan perjalanan yang sangat mengerikan.
Bagaimana untuk membuat hati kita punya rasa cukup? Ini yang seringkali tidak kita sadari, saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berkata, Allah Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit, bukanlah seperti bulan yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Allah adalah sumber segala berkat. Semua pemberian yang baik dan yang sempurna turun darinya. Kita baca sama-sama bagian bawah ya. 1, 2, 3. Salah satu pemberiannya yang sempurna itu ialah ketika Allah berkenan memilih kita untuk dilahirkan kembali secara rohani melalui berita keselamatan yang benar. Supaya kita yang percaya pada berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa. Wow! Bagaimana cara Allah itu memuaskan hati kita yang cenderung tidak pernah puas? Bagaimana cara Allah untuk memuaskan hati kita ketika dunia berkata engkau puas karena engkau banyak uang? Yakobus 1 ayat 18 katakan, pemberian yang sempurna. Katakan sempurna. Tidak ada catat. Tidak ada kurangnya sedikit pun. Pemberian yang sempurna itu terjadi ketika Allah berkenan memilih Anda dan saya untuk diselamatkan. Pemberian yang sempurna itu berbicara tentang berita yang menyelamatkan, dan berita yang menyelamatkan itu berbicara tentang Kristus yang tidak tinggal diam di sorga melihat kita yang berdosa. Pemberian yang sempurna itu, berita yang menyelamatkan itu menceritakan karya agung di mana Yesus rela meninggalkan sorga yang begitu indah, yang begitu nyaman, turun ke dalam dunia, mengorbankan dirinya bagi Anda dan saya yang berdosa. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati di salib ketika kita masih berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya berdosa karena kita, supaya di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Dia harus menanggung penghukuman yang Anda dan saya harusnya tanggung. Saudara, kalau saudara ingat Adam dan Hawa bukan hanya kehilangan Taman Eden, tapi dia dilarang makan dari buah pohon kehidupan. Setelah dia dilarang dari buah pohon kehidupan, maka ada sebuah kekosongan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun di dalam hidup manusia. Dan Yesus hadir untuk memenuhi kekosongan itu dalam hatimu dan hatiku. Hidup yang diberkati bukanlah kehidupan yang berlimpah kekayaan, namun memiliki rasa cukup. Hidup yang terkutuk bukanlah hidup yang sedikit harta, tetapi hidup yang tidak memiliki rasa cukup. Dunia berkata, kamu diberkati karena kekayaanmu banyak. Tapi firman Tuhan katakan, kamu dikutuk bukan karena kamu punya yang sedikit. Sekalipun kamu punya banyak, tapi kamu gak punya rasa cukup. Maka sebetulnya hidup kita terkutuk dan hidup begitu meletihkan. Saudara, di dalam kondisi ekonomi yang kurang, di dalam kekayaan yang tidak megah, tetapi kita punya kepuasan di dalam Kristus, apa yang akan terjadi? Kita akan menyadari bahwa kita adalah penerima pemberian terbaik,
Berkat terbaik di sorga, berkat terindah di sorga itu telah diberikan bagi Anda dan saya. Yang terbaik, yang terindah di sorga itu bukan emas. Yang terbaik dan terindah di sorga adalah Yesus Kristus. Itu diberikan bagi kita. Di dalam kekurangan kita, kita menyadari bahwa aku telah menerima berkat terbesar di sorga. Hati kita dipulihkan. Saat kita kekurangan, tapi kita punya kepuasan di dalam Kristus, kita memiliki kepercayaan bahwa aku dipelihara oleh Allah. Allah memelihara kita sehingga akan timbul damai sejahtera. Di dalam kekurangan namun kita penuh di dalam Kristus, maka kita akan berusaha dan bekerja namun dengan hati yang mengandalkan Dia, sehingga apapun yang kita peroleh kita bisa mengucap syukur. Di dalam kekurangan kita tidak berputus asa dan merasa sendiri. Karena kita tahu sekalipun kekayaanku tidak sebanyak orang-orang itu, sekalipun cita-citaku, harapanku, kehidupanku secara ekonomi tidak mencapai ke titik itu, tapi kita hidup tidak merasa sendiri. Karena Yesus telah berkorban bagi kita dan itu jadi jaminan Dia tidak meninggalkan kita. Saat kita di tengah keterpurukan, kekurangan, namun kita memiliki kepuasan dalam Kristus, maka kita tidak akan menyalahkan orang di sekitar kita. Tidak akan menyalahkan diri kita sendiri. Tidak mungkin hal buruk terjadi tanpa seizin Dia. Jika hari ini engkau harus kehilangan apa yang ada di dalam genggamanmu, itu rasanya sakit. Tapi ketahuilah, itu tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Dan apa yang Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan. Mari kita renungkan terus pengorbanan Kristus, kekayaan terbesar yang sudah kita terima, sampai kita mengalami kepuasan di dalam Kristus. Di dalam kemegahan kita, di dalam kelimpahan kita. Saat kita di dalam kelimpahan dan kita memiliki kepuasan dalam Kristus, kita menyadari bahwa kita telah menerima yang jauh lebih baik dari kekayaan kita. Sehingga kekayaan kita bukan lagi segalanya yang akhirnya menuntut orang untuk menghargai hal itu, menjaga hal itu. No. Waktu kita dalam kelimpahan di dalam Kristus, maka kita akan melihat bahwa aku sudah menerima yang jauh lebih baik dari hartaku hari ini, yaitu pengorbanan Kristus. Amin. Hati kita tetap terikat kepada Dia. Di dalam kelimpahan kita menyadari bahwa semua berasal dari Dia, maka kita akan semakin giat mengabdikan diri kepada Dia. Kita tidak sembrono dalam mengelola, kita tidak menyombongkan diri dan merendahkan orang-orang di sekitar kita. Saat kita di dalam kelimpahan dan kepenuhan, kepuasan dalam Kristus itu ada dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi kikir. Kita bahkan semakin rela untuk kita menjadi berkat, karena kita tahu ini semua hanyalah titipan. Dalam kelimpahan dan kepenuhan dalam Kristus, kita tidak merasa terancam dan takut kehilangan apa yang sudah kita peroleh. Akhirnya kita bisa penuh damai sejahtera dalam menjalani kehidupan. Di dalam kelimpahan dan kepenuhan dalam Kristus, kita dapat mengelola itu semua dengan bijaksana. Saudara, hanya di dalam kepuasan di dalam Kristus kita bisa menjadi tuan atas uang dan uang menjadi hamba bagi kita. Saya kembali ingatkan hal ini. Yang lebih penting dari jumlah materi yang kita miliki adalah bagaimana hati kita memandang dan mengelola hal yang bersifat materi. Saudara pernah baca kisah 5 roti 2 ikan? Di dalam kitab Yohanes dikatakan gini, setelah semua kenyang baru mereka sadar mujizat terjadi. Tidak diceritakan sekalipun itu roti jadi segede gunung. Tidak diceritakan sekalipun itu ikan jadi banyak. Jadi di tengah kondisi lapar mereka ambil aja makan, ambil makan, ambil makan, ambil makan. Mereka tidak menyadari mujizat terjadi. Setelah mereka kenyang baru mereka sadar, rotinya tadi 5 dan ikannya 2. Kok bisa kasih makan ya?
Mereka nggak sadar bahwa mujizat sedang terjadi. Di sini berbicara apa? Mungkin Tuhan tidak memberikan kekayaan sebesar gunung bagi Anda dan bagi saya. Karena dia tahu itu sangat berbahaya bagi kita. Tapi dia berikan sedikit, cukup. Sampai satu titik kita menyadari, wow, pemeliharaan Tuhan ajaib bagi kita. Mari kita tundukkan kepala.